Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Pertama-tama selamat tahun baru. Ini hari yang ketiga ya. Selamat tahun baru 2022. Saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita di tahun baru ini dan senantiasa kita berserah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara, dalam renungan tahun baru hari ketiga pada saat ini, saya ajak untuk mencermati satu tema, yaitu hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan artinya kita menjalani hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Mari siapkan diri, Tuhan memberkati kita. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 yang demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara, paling tidak ada 3 hal penting dari bacaan Yohanes 1 tadi. Yang pertama, ada saksi, namanya Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Saksi itu memberi penegasan. Saksi, saya tidak boleh mengaku diri saya nabi atau guru kalau tidak ada saksi. Dan saksi bahwa Yesus adalah Mesias pertama adalah Yohanes, yang diutus Allah, yang kelahirannya melalui mujizat keluarga Imam Zakaria dan Elizabeth. Dan kita udah tahu kan, ketika Zakaria tidak percaya, lalu dia dihukum menjadi bisu sampai kelahiran. Istrinya hamil 9 bulan kurang lebih, dia bisu 9 bulan juga kurang lebih, sampai lahir, kemudian baru dilepaskan. Saksi. Yang kedua, ada bukti. Buktinya adalah ada Mesias yang diutus dari perawan Maria, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan dia jelas menjadi Mesias. Ditentukan Allah, ada saksi, ada bukti, kelahirannya begitu luar biasa, saudara. Ini hal yang penting. Dan tidak ada nabi atau rasul yang lahirnya diberitakan oleh malaikat, yang lahirnya dari perawan, tidak ada. Karena laki-laki tapi perempuan itu mujizat lalu melahirkan Yesus, perawan Maria. Dan tidak ada kehebohan sampai sedemikian rupa ada ahli nujum, kaum Majusi yang mencari. Tidak ada, hanya Mesias. Ada saksi, ada bukti. Yang ketiga, ada janji yang jelas bahwa barang siapa yang percaya kepadanya diberkati. Bahkan dikatakan diberi kuasa, bahkan dikatakan di sana menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang diberkati dan memiliki masa depan.
Dan yang paling penting pada poin ketiga, terang itu ada, terang itu hadir, terang itu menerangi, dan orang yang percaya diberi kehidupan di dalam terang. Artinya apa? Hidupnya dituntun oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat indah. Ini hal yang menarik, saudara. Di tahun 2022, kita sudah tahu ada banyak tantangan dan rintangan yang akan menghadang kita. Dan orang yang beriman kepada Tuhan, ada jaminan hidupnya di dalam penyertaan Tuhan. Dituntun dia oleh Tuhan. Sehingga dikatakan ia hidup di dalam terang Tuhan, di dalam jalan yang diterangi oleh Tuhan. Jadi dia mendapatkan suatu penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama hidup dalam terang Tuhan, percaya Yesus Mesias, dan kita diberkati sebagai orang yang luar biasa dalam kasih-Nya. Dan tentu kita harus menjadi sarana berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bagi saudara yang masih berbeban berat, yang masih menghadapi sakit penyakit, bagi saudara yang punya cita-cita, bagi yang punya perencanaan-perencanaan, bagi yang menjalani hidup dengan kesesakan atau ada beban tertentu dalam hidupnya, bagi yang punya pergumulan berat. Hari ini saya sebagai hamba-Nya mengajak, percaya kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepadanya dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati. Kenapa? Orang yang beriman akan berjalan dalam terang Tuhan, dan kita, ya dan amin, dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, terpujilah Dia. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah kami menjadi orang yang beriman, karena melihat bukti, melihat saksi, dan melihat dengan janji yang luar biasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Dan memasuki tahun 2022, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami akan berjalan dalam terang Tuhan. Kami akan dituntun dan disertai. Kami akan diberi jaminan bahwa Tuhan memberkati, sehingga kami menjadi sarana berkat. Tuhan berkati yang mengikuti program RHI ini satu persatu dengan pergumulan masing-masing. Sertailah kami. Jadikan kami orang-orang yang setia di dalam penyertaan Bapa. Haleluya. Amin.